Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Seorang anak kecil bernama Rocio yang gemar bernyanyi didatangi seorang wanita bernama Giselle. Giselle ingin meminta izin kepada ayah Rocio bernama Roberto. Giselle mengaku dia datang untuk mengajak Rocio mengadakan audisi pencarian bakat di perusahaannya. Lalu adik Rocio bernama Miguel pun juga disuruh untuk mengikuti audisi. Roberto mengantarkan anaknya ke sebuah tempat. Namun, Roberto tidak diizinkan untuk masuk. Giselle berkata jika Roberto bisa menjemput anak-anaknya pada pukul 7 malam. Giselle mengajarkan beberapa anak dengan pose menarik, lalu memotret mereka seperti model. Ketika malam tiba, Roberto kembali ke tempat itu, namun betapa paniknya dia setelah melihat ruangan itu kosong tanpa keberadaan anak-anaknya. Ini tentang maraknya kasus penculikan dan perdagangan anak di bawah umur. Agen CIA bernama Timothy Ballard memimpin pasukan untuk meringkus salah satu tersangka. Osinski yang mulai mengupload beberapa foto anak yang akan dijual berhasil diringkus. Tim bertugas di divisi penangkapan penjahat pedofil dan menyelamatkan banyak anak yang menjadi korban. Tim menulis laporan dan melihat video para korban itu. Kemudian tim mendatangi Osinski di dalam sel. Dia mengajak Osinski berbicara di luar. Ketika pembicaraan itu terjadi, tim mencoba untuk mendapatkan kepercayaan Osinski dengan mengaku jika dia juga seperti mereka dan mengajaknya berbicara selayaknya teman. Besoknya, tim menemui atasannya bernama Frost untuk meminta waktu 1 minggu. Osinski pun dibebaskan dan tim mengantarnya ke rumah. Tim masih merayu Osinski agar memberi informasi tentang sesuatu ketika Osinski pergi ke negara Cartagena. Osinski bertemu dengan seorang lelaki dan besoknya dia memberi sebuah buku berisi foto Miguel yang akan diberikan kepada tim. Setelah berhasil mendapatkan bukti dan informasi, pihak polisi pun menangkap Osinski yang ternyata hanya dijebak oleh tim. Tim memeriksa para pengendara untuk mencari Earl yang membawa Miguel. Tim berhasil menyelamatkan satu anak lagi. Miguel dibawa ke psikolog, lalu dokter itu mengatakan jika Miguel baru mengalami pelecehan seksual. Tim pun mengajaknya berbicara sambil menikmati burger. Miguel mulai menceritakan tentang penculikan dia beserta anak-anak lainnya. Pada waktu itu, Giselle mengatakan jika mereka akan melakukan pemotretan di wilayah pantai. Namun, mereka dipindahkan ke sebuah kontainer secara paksa. Anak-anak itu mulai histeris meminta untuk dilepaskan. Mereka semua dibawa ke Cartagena, Kolombia. Rocio memberikan kalung kepada Miguel. Setelah itu, Earl datang untuk membawa Miguel. Miguel yang kelaparan pun menuruti apa perkataan Earl. Miguel dibawa ke tempat prostitusi yang ada di Meksiko dan dia dijual kepada seorang tante di sebuah klub. Miguel pun bertanya tentang kakaknya, apakah dia akan selamat. Sejak itu, tim berjanji akan menemukan Rocio. Roberto pun mendapat panggilan untuk menjemput Miguel kembali. Roberto mengatakan perasaannya yang sedih karena tidak melihat keberadaan Rocio di kamarnya. Sebelum berpisah, Miguel memberikan kalung itu kepada tim. Setelah itu, tim mendatangi Earl. Dia mengancam akan mengirimkan Earl ke penjara paling kejam jika tidak memberikan informasi yang diinginkan oleh tim. Sedangkan Rocio sudah dijual kepada lelaki tua. Tim meminta persetujuan Frost untuk mencari Rocio. Namun Frost meminta kasus ini diserahkan ke kepolisian Kolombia saja. Tapi tim menolak karena itu akan membuat Rocio semakin sulit untuk ditemukan. Dengan hati nuraninya, tim sangat ingin menyelamatkan Rocio. Frost melihat tim yang sedih, mengizinkannya untuk bertindak secara diam-diam. Catherine, istri tim, mendukung rencana suaminya itu.
Sesampainya di Cartagena, Tim disambut oleh George. George mengajak Tim ke tempat Vampiro. Vampiro adalah seorang non-polisi. Dulunya, Vampiro seorang kriminal. Namun setelah bebas, Vampiro menjadi pribadi lebih baik. Dia membeli anak-anak, kemudian membawanya ke tempat persembunyian untuk memberikan kehidupan baru kepada mereka. Tentu saja, ini ke arah yang positif. Vampiro bertanya kepada Tim mengapa dia bekerja sangat gigih sebagai divisi untuk menyelamatkan anak-anak selama 12 tahun ini. Jawab Tim, karena anak-anak Tuhan tidak untuk dijual. Maka Vampiro akan membantu Tim. Vampiro memberitahu tentang Giselle. Giselle mencari anak-anak di daerah Amerika Tengah untuk dijanjikan sebuah kesuksesan. Giselle dengan nama asli Kathy Juarez merupakan ratu kecantikan di Cartagena. Tim mendapat sebuah ide untuk membangun tempat prostitusi anak di daerah sana untuk memancing Kathy dan komplotannya. Tim juga menemukan seorang investor bernama Pablo. Pablo adalah seorang pengusaha real estate yang kaya raya. Sedangkan Vampiro menemui Calacass untuk mengajaknya bekerja sama mencari anak-anak yang akan dijadikan sebagai pekerja. Tim mengatakan jika dia memerlukan 50 atau 60 anak untuk bisnis barunya. Calacass pun menemui Kathy dan komplotannya diikuti oleh George untuk memberikan informasi investigasi kepada Frost. Tapi Frost tidak menyukai informasi yang menurutnya tidak akurat karena tidak ada tanda jika mereka menjual belikan anak-anak. Frost meminta Tim untuk kembali dan menutup kasus ini. Tim memberitahu jika dia tidak mendapat dukungan dari kantor. Maka dari itu, Vampiro sering menolong orang tanpa bantuan hukum. Mengalirlah cerita mengapa Vampiro rela melakukan ini semua, sedangkan Vampiro bisa hidup nyaman dengan kekayaannya. Suatu hari setelah Vampiro bebas dari penjara, dia melihat seorang wanita dan membayar wanita itu untuk melayaninya. Namun ketika dia melihat kuku wanita itu dengan gambar kucing dan berwarna pink, dia sadar jika wanita yang dia pikir berumur 25 tahun hanyalah anak 14 tahun yang masih di bawah umur dan sudah menjadi wanita bayaran sejak dia berumur 6 tahun. Sejak itulah Vampiro merasakan hatinya tidak enak dan berniat untuk bunuh diri. Namun Tuhan memberikan petunjuk kepada Vampiro agar hidupnya bisa lebih berguna untuk menyelamatkan anak-anak yang menjadi korban.